lagi kepada Ibu Lela selaku dosen mata kuliah riset operasional, dan juga selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Optimasi Waktu dan Tenaga Kerja pada pelaksanaan pembangunan gedung budaya armada menggunakan pemrograman linear metode grafik. Untuk anggota kelompok 6 ada Tiara Alvina, Nidia Aprilia, Iva Nurmala, dan Vanessa Audiana. Baik, kami akan mulai presentasi. Berjarak sekitar 1 kilometer sebelah taman Armada. Gedung budaya Armada biasanya dipakai untuk kegiatan seni dan budaya Lombok Barat atau bisa dinikmati oleh para wisatawan. Pemilihan adalah metode untuk memperoleh untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hitungan linear. Dalam ini adalah kasus khusus dalam pemrograman linear matematika juga dikenal dengan optimasi matematika. Model optimasi adalah suatu cara kerja atau pendekatan matematis yang digunakan untuk mencari solusi terbaik atau optimal dalam konteks masalah tertentu. Tujuan utama dari model optimasi adalah untuk menemukan solusi terbaik yang memenuhi berbagai kendala atau batasan yang dilakukan pada suatu masalah. Model optimasi juga tenaga kerja. Optimasi dilakukan dengan meminimumkan variabel jumlah tenaga kerja, meminimumkan nilainya Z, di mana Z sama dengan sigma n I sama dengan 1 2 pasal ini dikali I dibagi I dengan batasan itu. Pertama, 1 kurang dari n sigma n I sama dengan 1 dari kita bandingkan kurang dari D maksimal. Pada optimasi jumlah tenaga kerja. Pada beberapa kasus terdapat kegiatan yang hanya memerlukan tukang transport pekerja dan sebaliknya, sehingga penggunaan bersama di atas termasuk jawaban yang kurang tepat. Karena berapapun durasi yang diberikan optimasi menghasilkan dalam jawaban. Untuk itu optimasi harus dilakukan dengan kesamaan. Ada kedua jenis tenaga kerja. Satu pekerja diambil tukang penggunaan dua tenaga kerja, sehingga terlebih dahulu dikonversi ke dalam penggunaan harga. Orang pekerja ditambah harga tukang sama dengan harga tenaga kerja. Model optimasi yang digunakan dalam melakukan penjadwalan pada pelaksanaan pembangunan gedung budaya armada adalah model optimasi, yaitu meminimumkan fungsi biaya Z dengan memaksimumkan variabel durasi D. Dengan model optimasi, Z sama dengan sigma N, I sama dengan 0, K1I dikali VI dikali harga 1 per DI ditambah H2I dikali I dikali harga 2 dibagi D1. DI, mana? Nah, sekarang kita bahas tentang waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadi waktu pelaksanaan pekerjaan menurut jadwal pelaksanaan lama itu selama 150 hari atau 22 minggu. Nah, setelah penjadwalan ulang hasil optimasi, itu durasi total pelaksanaannya itu selama 148 hari atau 22 minggu. Jadi, sedangkan masing-masing sub pekerjaan memiliki durasi pelaksanaan yang bervariasi dari durasi jadwal pelaksanaan awal. Nah, jadi teman-teman, walaupun tadi hasil optimasinya itu dari 150 menjadi 148, itu hanya dipersingkat menjadi 2 hari saja. Itu ada perbedaan yang cukup signifikan ya, yang pastinya bakalan ada manfaat yang lebih efisien dalam pembangunan gedung tersebut. Nah, di sini ada grafik. Ini merupakan grafik bobot kumulatif mingguan penyelesaian total pekerjaan. Nah, ini ada grafik jadwal lama dan juga jadwal hasil optimasi. Kita bahas dari yang grafik jadwal lama dulu. Nah, ini kalau jadwal lama itu grafiknya warna biru, oke? Nah, kita lihat itu dari minggu ke-1 hingga minggu ke-2 itu mulai terlihat kenaikan pada grafik. Lalu lihat di minggu ke-3 itu mulai melandai hingga kita lihat di minggu ke-9. Minggu ke-10. Di minggu ke-10 itu grafiknya terlihat patah ya, karena terdapat perkembangan yang begitu pesat pada grafik jadwal lama. Nah, terus kita bahas di grafik jadwal hasil optimasi. Itu yang jadwal hasil optimasi itu yang setelah menjadi 148 hari. Nah, grafiknya itu kita lihat
dari awal itu mulai ada kenaikannya, lalu di minggu keempat itu mulai terlihat signifikan ya kenaikannya, lalu mulai sampai minggu ke-19. Minggu 19 itu grafiknya mulai melandai hingga minggu ke-22. Nah, jadi kesimpulannya pada grafik hasil optimasi itu proses pengerjaan pembangunan gedung itu dilakukan secara perlahan. Next. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang waktu, sekarang kita bahas tentang tenaga kerja. Jadi yang dioptimasi itu nggak cuma waktunya aja, tapi kita optimasi tenaga kerja juga. Nah, jadi di sini ada tabel tenaga kerja lama sama tenaga kerja hasil optimasi. Nah, di sini ada minggu ke-1 hingga minggu ke-22. Kita lihat di minggu ke-1 nih, yang paling atas itu minggu ke-1 yang kita membutuhkan, yang tadinya kita membutuhkan 360 pekerja, namun setelah dioptimasi kita hanya membutuhkan 91 pekerja saja. Nah, yang dimana dari setengah tenaga kerja lama itu udah bisa kita pakai dalam pembangunan gedung. Nah, terus kita lihat itu Kak, yang tukang itu tadinya 122, setelah dioptimasi itu menjadi 32 tukang saja. Lalu di kepala tukang tadinya ada 12 tukang menjadi 3 kepala tukang saja. Lalu di mandor itu tetap cuma 1 aja ya. Oke, next. Nah, ada grafik lagi. Kita masih bahas tenaga kerja. Tapi di grafik ini kita mau membandingkan antara grafik kebutuhan tenaga kerja mingguan pada jadwal lama. Jadwal lama itu tadi yang 150 hari. Nah, kita bandingin sama grafik tenaga kerja mingguan yang memungkinkan dilaksanakan. Nah, kalian bisa lihat ya yang mana grafik A sama yang grafik B. Kalau misalnya kita lihat ini grafiknya kurang efisien ya, yang dimana grafik A misalnya terlalu rendah, terus juga grafik B terlalu tinggi gitu kan. Nah, jadi untuk grafik ini tidak memungkinkan untuk kita pakai dalam pembangunan gedung. Nah, ini ada grafik lagi. Nah, cuma kalau di grafik ini kita bandingin grafik tenaga kerja mingguan pada jadwal hasil optimasi, yaitu yang 148 hari. Nah, kita bandingin sama grafik tenaga kerja mingguan yang memungkinkan dilaksanakan. Nah, dari kedua variabel tersebut digambarkan pada grafik ini, kita lihat antara grafik A sama grafik B itu tingginya setara ya, yang dimana mereka memiliki keseimbangan. Nah, ini grafiknya cukup efisien untuk kita pakai dalam pembangunan gedung. Oke, selanjutnya ada perhitungan gaya tenaga kerja. Kebutuhan bekerja di minggu pertama itu adalah sebanyak 360 orang, dan harga pekerja satuannya itu adalah 46.000. Cara mengetahui gaya pekerja minggu pertama itu kebutuhan kerja dikali harga pekerja, yaitu 16.560.000. Hasil perhitungan selanjutnya ditawarkan dengan harga satuan upah pekerja 46.000, tukang 72.000, kepala tukang 79.000, dan mandor 86.000. Ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah pekerja dan biaya penempatan berdasarkan grafik pekerja mingguan yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Ini adalah tabel untuk jadwal awal. Di sini total harga pekerja, tukang, kepala tukang dan mandor itu sebanyak 1.081.359.142 rupiah. Next. Nah, ini adalah hasil optimasi jumlah pekerja dan biaya penempatan berdasarkan grafik yang sudah jadwal hasil optimasi. Di sini total harga pekerja plus tukang plus kepala tukang dan mandor itu sebanyak 924.596.985 rupiah. Next. Dengan ini berdasarkan analisa jumlah dan tenaga kerja diperoleh jumlah total harga tenaga kerja untuk jadwal awal itu sebesar 1.081.399.142. Sedangkan pada jadwal hasil optimasi itu sebesar 928.596.985. Sehingga total biaya tenaga kerja yang dialokasikan pada jadwal hasil optimasi lebih kecil dibanding jadwal awal dengan menggunakan sebesar 192.762.100
Rp50.000. Ada efektivitas penggunaan tenaga kerja. Efektivitas penggunaan atau pengalokasian tenaga kerja yang memungkinkan untuk dilaksanakan antara jadwal awal dan jadwal optimasi terhadap penggunaan tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan volume kegiatan sebagai berikut. Efektivitas penggunaan tenaga kerja yaitu penggunaan tenaga kerja total berdasarkan volume pekerjaan. Yang pertama, pekerja ada 9.540 orang dikali 46.000 sama dengan 438.840.000 rupiah. Yang kedua, ada tukang jumlahnya ada 1.418 orang dikali 72.000 sama dengan 494.494.000 rupiah. Yang ketiga, ada kepala tukang jumlahnya 541 orang dikali 79.000 sama dengan 42.739.000 rupiah. Yang keempat, ada mandor jumlahnya 478 orang dikali 86.000 sama dengan 41.108.000 rupiah. Total jumlah keseluruhannya ada 928.181.000 rupiah. Terus selanjutnya ada efektivitas pengalokasian tenaga kerja untuk jadwal pelaksanaan memang adalah efektivitas sama dengan harga tenaga kerja berdasarkan volume dibagi harga tenaga kerja jadwalannya dikali 100%, yaitu ada 9.281.181.000 dibagi 1.081.142.142 rupiah dikali 100% sama dengan 85,83%. Selanjutnya, efektivitas pengalokasian tenaga kerja untuk jadwal pelaksanaan optimasi adalah efektivitas sama dengan harga tenaga kerja berdasarkan volume dibagi harga tenaga kerja jadwal optimasi dikali 100%, yaitu 928.181.000 dibagi 928.596.945 rupiah dikali 100% sebanyak 99,96%. Jika dengan jadwal pelaksanaan awal dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa ditinjau dari jadwal pengalokasian tenaga kerja maka jadwal pelaksanaan harus optimasi lebih efektif. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik teman-teman, kita sudah buka sesi pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albi dari kelompok 12. Saya ingin bertanya, apa tujuan dari program linear dengan metode grafik? Oke, next. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Dinda Parabatis dari kelompok 11 ingin bertanya bagaimana menangani perubahan atau penyesuaian yang mungkin terjadi dalam alokasi tenaga kerja pada proyek kalian. Oke, terima kasih. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Anissa Putrianti dari kelompok 5. Ingin bertanya, apa manfaat konkret dari penggunaan metode grafik dalam mengoptimalisasikan alokasi waktu dan tenaga kerja pada tahapan-tahapan kritik pembangunan gedung tersebut? Terima kasih. Mungkin cukup segini dulu ya, kita mau explaining dulu nih teman-teman. Nah, jadi kita ada soal lagi tapi ini di quizzes ya. Coba bisa dibuka quizzesnya di Google ya. Iya, masing-masing kelompok ya. Ini buktinya. Oke guys, udah ya. Jadi nih pertanyaannya kayak sesuai dengan amal baik aja nggak sih? Kalau amal baiknya banyak, tadi kan ini soal keberuntungan aja nggak sih? Jadi pemenangnya nih kelompok berapa? Kelompok 2, mana kelompok 2? Mana? Amal baiknya banyak berarti, Masya Allah.
perwakilan kelompok dia. Lagi, masih ada satu guys. Lagi ya. Jangan nih. Soalnya emang main doing banget, maaf ya. Jadi kita nggak kelihatan pinter bodohnya di sini kan. Kira kelompok 2 jangan join lagi ya. Oke. Udah daftar hitam, udah daftar hitam. Oh ini ya kodenya. Udah ya. Masih ada yang coba? Masih ada yang coba masuk gak? Udah ya? Ready? Pauli. Ini gak mau mana ini? Ini Indra. Kok kelihatannya bagus ya tadi? Tepuk tangan lah. Oh iya, tak pernah. Perkenalkan nama saya Chandra Al-Ghifari, perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih Pak. Karena radio udah habis juga ya, selamat kawan-kawan pemenang. Ya, udah kayak fun banget ya ini. Oke, next kita udah ngobrol dulu ya. Boleh dari saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi. Pertanyaannya tujuan dari program linear dengan metode grafik. Metode linear programming merupakan metode yang tepat untuk memecahkan masalah yang dialami oleh perusahaan. Tujuannya untuk membantu perusahaan dengan cara mengombinasikan variasi produk yang ada berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan memaksimalkan hasilnya. Sudah mengerti Ali? Jadi Pertanyaan yang bagaimana mencoba penyesuaian yang mungkin terjadi dalam alokasi tenaga kerja dalam proyek kita dari Indra. Yang pertama, evaluasi dalam 1 bulan, yang kedua tugas grafik proyek, yang ketiga desain tugas, yang keempat fleksibilitas dalam jadwal, yang kelima evaluasi dan kembali strategi. saya akan menjawab pertanyaan dari adik saya. Jadi pertanyaannya apa manfaat konkret dari penggunaan metode grafik dalam mengoptimalkan alokasi waktu dan tenaga kerja pada penerapan prinsip pembangunan gedung tersebut. Ini berarti manfaat konkret ya dari penggunaan metode grafik. Ada beberapa manfaat yang dapat diciptakan oleh proyek, yaitu lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Antara lain yaitu yang pertama penghematan biaya, yang kedua efisien waktu, yang ketiga peningkatan produktivitas, yang keempat alokasi sumber daya yang efisien, dan yang terakhir ada pengelolaan risiko. Gimana Anissa? Masih ada yang mau nanya nggak nih kira-kira? Ada? Lagi Pak, sesi 2. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin nggak ada yang lagi fokus ngerjain ibu kayaknya. Oke, jadi kita tutup ya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf jika kita